Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Safina dengan NIM 123450008 dari kelas RC. Di sini saya akan menjabarkan mengenai tugas yang telah diberikan, yaitu tugas komputasi awan deploy container. Di mana yang pertama saya akan menjabarkan mengenai komputasi awan. Komputasi awan atau cloud computing merupakan sebuah terobosan dalam dunia teknologi informasi yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan sumber daya komputasi seperti penyimpanan data, server, aplikasi, dan layanan lainnya melalui koneksi internet. Dengan teknologi ini, pengguna tidak perlu lagi memiliki atau mengelola perangkat keras berupa hardware maupun infrastruktur pendukung secara langsung, karena semua kebutuhan komputasi diatur dan disediakan oleh penyedia layanan cloud. Hal ini memberikan fleksibilitas tinggi karena layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja, selama terhubung dengan internet. Selain itu, komputasi awan juga menawarkan efisiensi biaya, skalabilitas yang mudah, serta kemudahan dalam kolaborasi dan pengelolaan data dalam skala besar. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai Docker Desktop. Docker Desktop adalah alat yang digunakan untuk membangun dan menjalankan aplikasi di dalam kontainer secara efisien di sistem operasi seperti Windows dan macOS. Dalam konteks tugas ini, Docker Desktop dimanfaatkan untuk melakukan deploy kontainer, yaitu menjalankan aplikasi atau layanan di lingkungan terisolasi yang ringan dan konsisten. Dengan menggunakan kontainer, seluruh konfigurasi dan dependensi aplikasi dapat dibungkus dalam satu paket, sehingga proses deployment menjadi lebih cepat, portable, dan bebas dari konflik antar lingkungan. Kemudian, saya akan menjelaskan apa itu kontainer. Dalam konteks Docker Desktop, kontainer adalah sebuah lingkungan yang ringan dan terisolasi untuk menjalankan aplikasi secara konsisten di berbagai sistem operasi. Kontainer dalam Docker bekerja berdasarkan image yang berisi semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah aplikasi, termasuk kode program, library, dan konfigurasi. Ketika image dijalankan, Docker membuat kontainer dari image tersebut. Berbeda dengan virtual machine, kontainer tidak memerlukan sistem operasi tersendiri, sehingga lebih cepat dan efisien. Docker Desktop memudahkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan melakukan deploy kontainer langsung dari komputer lokal dengan antarmuka grafis dan dukungan terminal. Kemudian, dalam proses mendeploy sebuah kontainer, kita ada persiapan awal, di mana persiapan awal merupakan mengunduh dan menginstal Docker Desktop melalui situs resmi docker.com sesuai dengan sistem operasi yang digunakan, di mana kita akan mendownload Docker Desktop melalui link ini, di mana kita akan mendownload for Windows, yaitu AMD 64. Kemudian, langkah yang kedua yaitu setelah instalasi, pastikan Docker sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dicek melalui ikon paus berwarna biru yang muncul di taskbar, di mana ini merupakan tampilan awal dari Docker Desktop setelah Docker Desktop berhasil diinstal. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan menyiapkan sebuah aplikasi tambahan yaitu Visual Studio Code atau editor teks lain seperti Sublime Text dan lain sebagainya untuk menulis dan mengelola file konfigurasi dan kode yang akan digunakan dalam proses deploy container, di mana pada kasus ini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Kemudian kita akan membuat struktur proyek dan file yang mendukung, di mana yang pertama kita akan membuat sebuah folder untuk proyek. Misalnya, pada kasus ini akan saya beri nama My App, yang akan menjadi direktori utama penyimpanan semua file aplikasi yang sudah diakses dalam Visual Studio Code. Kemudian, setelah membuat sebuah folder yang bernama My App, kemudian di dalam folder tersebut kita akan membuat tiga file utama, yaitu app.js yang berisi kode aplikasi, package.json yang berisi konfigurasi dan dependensi node.js, serta Dockerfile untuk kebutuhan kontainerisasi aplikasi, di mana kita akan membuat tiga file tersebut di dalam Visual Studio Code. Yang pertama, app.js. Kemudian yang kedua ada Dockerfile. Kemudian yang ketiga ada
package.json. Nah, ketiga file inilah yang akan kita gunakan dalam mengakses sebuah kode yang akan kita jalankan nantinya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu tuliskan logika dasar aplikasi, seperti pembuatan server dan endpoint di dalam file app.js, di mana kode untuk app.js sudah saya buat sebelumnya, yaitu kemudian kode ini akan kita jalankan di file app.js, di mana file ini akan berisi mengenai informasi pribadi dari diri saya, di mana profil bernama Nabila Sarpina dengan NIM 123450008 dari kelas RC dari program studi Sains Data ITERA. Kemudian akan kita Ctrl Save. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu tambahkan informasi seperti nama proyek, versi, script, dan dependensi dalam package.json agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, kode yang akan kita gunakan dalam package.json ini telah saya buat sebelumnya, yaitu ini. Kemudian kode ini akan saya jalankan di package.json. Kemudian kita Ctrl Save. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu pastikan semua file berada dalam struktur yang jelas untuk mempermudah proses build dan deploy menggunakan Docker Desktop. Di mana untuk Docker file, kodenya juga telah saya siapkan sebelumnya, sehingga setelah kode ini eh, kita copy, kemudian kita akan Ctrl Save untuk menyimpan semua kode yang telah kita masukkan ke dalam Visual Studio Code. Di mana kode-kode yang saya gunakan di dalam file app.js, dockerfile, dan package.json saya tampilkan di PowerPoint ini. Namun untuk kode app.js karena terlalu panjang hanya akan saya tampilkan bagian atasnya saja. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu build Docker image, yaitu kita akan membuka terminal di folder project, di mana kita akan mengarahkan terminal ke direktori yang berisi file proyek yang telah kita buat sebelumnya, seperti Docker file dan kode sumber, di mana kita akan membuka terminal. Kemudian kita akan membuat sebuah perintah docker build yang digunakan untuk membuat image docker dari file proyek, yaitu maintain my.app yang akan memberi nama tag pada image yang dibangun. Dalam hal ini my.app, di mana apabila kode ini akan kita jalankan di terminal yang telah kita persiapkan sebelumnya, ini akan memproses dari docker file yang ingin kita bikin. Apabila langkah sebelumnya kita akan melakukan build Docker image, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke proses mendeploy sebuah kontainer, di mana kita akan menjalankan perintah Dockeran strip p 3000.23.000 my.app. Sehingga apabila kode ini kita jalankan di terminal yang telah kita siapkan sebelumnya, maka akan menghasilkan eh, hasil yaitu server running at http titik dua garis miring localhost titik dua 3000 garis miring. Sehingga apabila link ini kita salin, maka akan menampilkan hasil sebagai berikut, yaitu menampilkan profil dari diri saya, yaitu Nabila Sarfina, dengan NIM 123450008 dari kelas RC dari program studi Sains Data ITERA. Di mana setelah melaksanakan atau setelah membuat kegiatan deploy kontainer, kita jangan lupa untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, sebelum menjalankan perintah Docker, pastikan bahwa layanan Docker berjalan di komputer yang akan kita gunakan. Kemudian, kita juga harus memperhatikan pesan error yang muncul ketika membangun atau build atau menjalankan atau run dalam sebuah kontainer.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.